Stadium made this one. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sulistianingsih, CGP Angkatan 9 dari SDN 5 Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Faiz, dan sebagai coach yaitu Ibu Deta. Adapun praktek coaching sebagai berikut. Rekan guru saya bernama Ibu Deta merupakan seorang guru SD. Kemudian di sekolah mempunyai masalah tentang kurangnya antusiasme murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan monoton. Ibu Deta ingin mendiskusikan tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Yang berperan sebagai observer yaitu saya Sulistianingsih, kemudian coach Ibu Faiz, coach Ibu Deta. Berikut ini adalah dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dan Ibu Faiz sebagai coach sebelum coach melaksanakan coaching. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Faiz. Sesuai janji kita kemarin Bu, kita akan berbincang sebentar ya. Baik Ibu, silahkan. Sesuai janji kemarin, Bu Faiz akan mendiskusikan dengan saya terkait coaching yang dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Faiz akan melaksanakan coaching dengan coach Bu Deta dan saya menjadi pengamat atau observernya. Baik Bu. Baik Ibu, nanti kita akan memakai 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Faiz kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Kompetensi yang akan saya terapkan itu memberikan pertanyaan berbobot Bu, supaya bisa menggali potensi dari coach. Baik Bu Faiz, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Faiz mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan melaksanakan percakapan coachingnya Bu? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya Bu. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Faiz dalam melaksanakan coaching. Baik Bu, terima kasih. Berikut ini adalah dialog antara Bu Faiz sebagai coach dan Bu Deta sebagai coach. Tujuan umum tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coach, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coach. Assalamualaikum Bu Deta. Waalaikumsalam Ibu Faiz. Baik Bu Deta, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Bu Deta? Baik Bu Faiz, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya ini kok merasa murid saya di kelas itu kurang antusias Ibu dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu bersifat monoton Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Deta, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajari itu Ibu. Menurut Bu Deta, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat-ingat Ibu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama,
pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan Ibu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, pembelajaran yang saya laksanakan ini hanya berlangsung satu arah. Oh, begitu ya Bu Dita. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Menurut saya ya Ibu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Ibu dan tidak membosankan. Saya setuju sekali Bu Dita dan juga sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Dita, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya Ibu, menurut pendapat saya, murid-murid nanti akan merasa senang dan tidak bosan jika pembelajaran tersebut nanti berpusat pada murid Ibu. Jadi murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian menambah ice breaking ataupun games supaya pembelajaran nanti lebih menarik Ibu. Oh, luar biasa sekali Bu Dita. Kalau boleh tahu Ibu, menggunakan sumber belajar apa saja di kelasnya? Saya biasanya menggunakan sumber belajar buku-buku yang ada di kelas dan ada yang di perpustakaan Ibu. Oh, gitu ya. Apakah ada sumber belajar yang Ibu gunakan selain yang buku teks yang ada di kelas maupun di perpus? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel, ataupun blog, tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti Canva, TikTok, maupun Instagram. Oh, betul sekali Bu Dita. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti tadi, pasti akan membuat murid-murid Ibu sangat antusias dalam belajar. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tentunya, bisa dari video YouTube, Instagram, ataupun dari TikTok. Untuk yang kedua, saya akan memberikan tugas Ibu sesuai dengan bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya, kalau saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti murid saya terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar maupun laporan digital. Bagus sekali rencana Bu Dita. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya Ibu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar Ibu untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya menjalankan merdeka belajar dan saya bisa membuat murid-murid saya senang dan mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya Ibu. Wah, bagus sekali Bu Dita. Saya sangat mendukung komitmen Bu Dita. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih Bu Faiz atas waktu untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Ibu ya. Amin. Sama-sama Bu Dita. Terima kasih. Pasca observasi, baik Bu Faiz, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching, bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya bagus Bu. Coach saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah, baik Ibu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Faiz sampaikan di awal. Baik Bu. Apa yang sudah Bu Faiz lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coach dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach. Baik Ibu, setelah saya observasi memang Bu Faiz sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching tadi.
Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Faiz untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Bu? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Bu Faiz, jadi kapan rencana Bu Faiz akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan secepatnya Bu. Baik Ibu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres pengembangan Bu Faiz berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-ibu semua. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Siti Nur Faizah, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach Ibu Gita, dan coachnya adalah Ibu Sulis. Adapun praktek coach sebagai berikut. Rekan guru saya yang bernama Ibu Sulis merupakan seorang guru SD. Kemudian di sekolah dia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-muridnya yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, sehingga pembelajaran kurang menarik dan monoton. Ibu Sulis ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Pada kesempatan ini, dalam demonstrasi kontekstual, saya Faiz sebagai observer, coach Ibu Dita, coachnya Ibu Sulis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dita. Sesuai janji kita kemarin ya Ibu, kita akan berbincang sebentar ya Bu. Baik Bu, silahkan. Sesuai janji kemarin Bu Dita akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur cerita. Nanti Bu Dita akan melakukan coaching dengan coach Bu Sulis, dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Ya, baik Ibu, siap. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu kita kembangkan? Ya, jadi seperti ini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Secara spesifik nanti kompetensi yang ingin saya terapkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, nanti saya bisa menggali potensi dari uji itu sendiri. Baik Bu Dita, semuanya akan saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Dita mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Untuk percakapan coaching hari ini kebetulan nanti saya akan melaksanakan Bu. Saya sudah janjian dengan coach saya Ibu. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Ibu dalam melaksanakan coaching. Ya, baik, terima kasih ya Ibu. Sama.
Assalamualaikum Ibu Sulis, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Deta. Alhamdulillah baik, Bu. Enggak baik Ibu, sesuai janji kita kemarin ya Ibu, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa nih yang akan kita diskusikan hari ini Ibu? Baik, Bu Deta. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Sehingga pembelajaran berjalan monoton. Oh, jadi begitu ya Ibu. Menurut Ibu Sulis, apa yang Ibu harapkan nanti dalam obrolan kita hari ini Ibu? Jadi ini, Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Iya, baik Ibu Sulis. Hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu tadi antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas tadi? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya, dan kedua, saya tidak dalam proses pembelajaran yang hanya berjalan komunikasi satu arah itu. Oh, jadi begitu ya Ibu. Nah, dari permasalahan Ibu tadi, apa kira-kira yang dapat membuat murid Ibu Sulis menjadi lebih antusias lagi dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Jadi menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Ibu. Iya, luar biasa Ibu, saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang Ibu dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Ibu. Oh, begitu ya Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Ibu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, jadi buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain buku teks tadi? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, Bu, seperti Canva, TikTok, dan bahkan Instagram. Iya, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid menjadi antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk melaksanakan masalah ini agar masalah ini cepat selesai Ibu? Iya, Bu, rencananya saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok itu. Yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugas, misal menggunakan bentuk video, gambar, ataupun laporan digital. Iya, bagus sekali Ibu, luar biasa. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti berhasil ya Ibu ya. Kemudian Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam melaksanakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid Ibu. Wah, bagus sekali Ibu, luar biasa sekali. Saya sangat mendukung komitmen dari Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu Sulis ya Ibu. Terima kasih Bu Deta atas waktu
diskusinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid. Amin. Ya, sama-sama Ibu Sulis. Baik Bu Deta, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Ibu, hasilnya luar biasa baik. Kunci saya sudah menemukan solusi yang terbaik Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Deta sampaikan di awal. Ya baik Ibu, siap Ibu. Apa yang sudah Ibu Deta lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Sebagai seorang coach, tadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat peristiwa coaching itu berlangsung. Kemudian saya sudah menjadi pendengar aktif dengan memantapkan dan fokus pada kunci saya Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari kunci saya tersebut. Setelah saya observasi, memang Bu Deta sudah melakukan coaching dengan baik. Ya, terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Deta untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Ibu, rencananya saya nanti akan melaksanakan refleksi Bu terhadap diri saya terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki lagi hal tersebut dan mencari referensi yang lain Bu. Bagus, baik Bu Deta. Nah, jadi kapan rencana Bu Deta akan mencari referensi tersebut? Untuk itu saya akan segera saya laksanakan secepatnya. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Deta selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Deta Utami Purwaningtyas, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Sulis dan kunci adalah Ibu Faiz. Adapun praktek coaching sebagai berikut. Rekan guru saya yang bernama Ibu Faiz merupakan guru sekolah dasar. Kemudian di sekolah mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan cenderung monoton. Ibu Faiz ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Dalam kegiatan kali ini, sebagai observer adalah saya, Latifah Deta Utami. Coach adalah Ibu Sulis, sedangkan kunci adalah Ibu Faiz. Berikut ini adalah dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dan Ibu Sulis sebagai coach sebelum coach melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Deta. Waalaikumsalam Ibu Sulis. Sesuai janji kita kemarin Bu, kita akan berbincang sebentar Bu. Oh, baik, silahkan Ibu. Sesuai janji kemarin ya Ibu Sulis, kita akan berdiskusi dengan kucing yang menggunakan alur tirta. Nanti Ibu Sulis akan melakukan kucing dengan kunci yaitu Ibu Faiz, dan saya yang menjadi pengamat atau observernya ya Bu. Iya Ibu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu Ibu, kompetensi kucing apa
yang ingin Ibu Sulis kembangkan? Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus sekali Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, manakah kompetensi yang akan Ibu terapkan nantinya? Jadi kompetensi yang ingin saya terapkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari kucing. Iya, baik Ibu Sulis, semuanya sudah saya catat ya Ibu. Berarti untuk mengetahui Ibu Sulis mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing ini, kapan Ibu akan melaksanakan percakapan kucingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan kucing saya, Ibu. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Ibu Sulis dalam melaksanakan kegiatan kucing ya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Berikut ini adalah dialog antara Ibu Sulis sebagai coach dan Ibu Faiz sebagai kucing. Tujuan umum atau tahap awal di mana kedua pihak coach dan kucing menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari kucing. Assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Baik Ibu Faiz, sesuai janji kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan Ibu diskusikan? Ya Bu Sulis, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Faiz, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi juga atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, selalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, juga bercerita di depan anak-anak saya. Yang kedua, saya tidak dalam proses pembelajaran yang hanya berjalan komunikasi satu arah. Oh begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu Sulis, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian menambahkan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik lagi. Kalau boleh tahu Bu Faiz menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di kelas maupun di perpustakaan. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks Bu? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Bu. Anak-anak itu suka sekali dengan Canva, Instagram, juga yang paling ngetren itu TikTok itu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu?
Ada beberapa ya Bu, di antaranya satu mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber beragam yang beragam. Seperti tadi sudah saya singgung, video YouTube, Instagram, akun TikTok. Terus mungkin yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat juga bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk video, gambar maupun laporan fisika. Bagus sekali rencana Bu Faiz. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sekali sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat juga bakat mereka masing-masing. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Sulis atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sama-sama Bu Faiz. Amin. Ya. Baik Bu Sulis, Ibu tadi kan sudah melaksanakan kegiatan coaching. Bagaimana hasilnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusinya Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu, luar biasa. Baik Ibu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Sulis sampaikan di awal ya. Baik Bu. Iya. Apa yang sudah Ibu Sulis lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Ibu? Jadi Bu, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching Bu. Iya, baik, bagus sekali Ibu. Setelah saya observasi, memang Ibu Sulis tadi sudah melakukan coaching dengan bagus, sudah memberikan kehadiran penuh, kemudian fokus juga kepada coaching dan pertanyaan juga saya rasa sudah berbobot Ibu. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik Bu, luar biasa sekali Bu. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Sulis untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Ibu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Iya, baik Ibu Sulis. Jadi kapan nih rencana Bu Sulis akan mencari referensi tersebut? Akan saya laksanakan secepatnya Ibu. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan dari Bu Sulis ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.